Shalom Jemaat Tuhan, dalam rangkaian khotbah di bukit bagian kelima ini kita akan mempelajari subtopik pengorbanan sementara untuk keselamatan jiwa yang kekal, yang kita ambil dari Matius 5 ayat 29 sampai 30. Mari kita berdoa. Biar Roh Kudus pimpin urapi hamba-Mu bisa menjelaskan firman dengan jelas dengan gamblang, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dipimpin oleh Roh yang sama, itu Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu, sensor tutur kata sikap hamba-Mu, sehingga hamba-Mu layak menjadi juru bicaralah. Berfirman kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membuka dalam Matius 5 ayat 29 sampai 30. Mari kita membaca ayat ini bergantian. Saya membaca ayat yang ke-29, sudah baca yang ke-30. Kalau mata kananmu menyebabkan engkau berdosa, skandalize, cungkilah dan buanglah mata itu. Lebih baik kehilangan salah satu anggota badanmu daripada seluruh badanmu dibuang ke dalam neraka. Kalau tangan kananmu menyebabkan engkau berdosa, skandalize, potong dan buanglah tangan itu. Lebih baik kehilangan sebelah tanganmu daripada seluruh badanmu masuk ke neraka. So sekalian, kita sudah mempelajari Matius 5 dari ayat sebelumnya, dan sekarang kita mempelajari ayat 29 dan 30. So sekalian, kata skandalize berasal dari kata skandalon. So sekalian, kata skandalon ini makna awalnya adalah berarti umpan dalam perangkap. Umpan dalam perangkap seperti gambar ini. Ya, kita mau menangkap tikus misalnya, kita kasih umpan. Ternyata tikus itu terperangkap dalam perangkap ini. Kemudian binatang yang lebih besar lagi, ya, ternyata diperangkap dia. So sekalian, umpan adalah sesuatu yang memikat. Memikat bagi binatang itu, tapi tanpa kita sadari kita sering kali terpikat oleh sesuatu hal di dunia ini, atau sesuatu hobi, atau sesuatu yang lainnya, sehingga hati kita terpikat, tetapi rupanya umpan itu memang membawa pada kehancuran. Kehancuran hidup pribadi, kehancuran rohani kita, kehancuran keluarga kita, kehancuran bisnis kita, dan lain-lain. Terus kan hati-hati dengan skandalize ini, atau skandalon ini. Terus kalian, sesuatu yang memikat berarti yang nikmat, yang disenangi, yang nampaknya indah. Pasti sesuatu yang tidak nikmat pasti enggak memikat. Sesuatu yang tidak disenangi pasti tidak memikat. Sesuatu yang nampak indah pasti memikat. So sekalian, hati-hati dengan sesuatu yang sepertinya indah tetapi membawa kita kepada kehancuran. So sekalian, kemudian makna kata skandalon ini mempunyai arti apa saja yang menyebabkan kehancuran seseorang. Kehancuran hidup pribadinya, kehancuran hidup keluarganya, dan seterusnya. So sekalian, jadi apa makna Matius 5 ayat 29 30 ini? Kalau mata kananmu menyebabkan engkau berdosa, skandalize, cungkilah dan buanglah mata itu. Kalau tangan kananmu menyebabkan engkau berdosa, skandalize, potong dan buanglah tangan itu. So sekalian, maksudnya apa? Tentunya ayatnya tidak ditafsirkan secara hurufiah. Sebab kalau ditafsirkan secara hurufiah, akan banyak orang Kristen yang matanya tidak sempurna, hanya satu atau mungkin dua-duanya. Akan banyak orang Kristen yang tangannya juga tidak sempurna, mungkin cuma punya satu atau mungkin hilang dua-duanya. Jadi saudara sekalian, ayat ini tidak ditafsirkan secara hurufiah. Saudara sekalian, kita mengenang ada seorang yang menjadi orang yang sangat berjasa dari satu gereja, yaitu GKMI Jepara. Saudara sekalian, disebut dengan Konggomba Sugeng. Beliau adalah pendiri, perintis, kemudian dengan pertolongan Tuhan, beliau dipakai Tuhan untuk bisa membawa banyak jiwa. Pada beliau waktu lalu adalah seorang yang tidak percaya Tuhan. Tapi pada satu kali Tuhan membawa dia, akhirnya Tuhan berikan kesempatan bagi dia untuk mengenal Yesus. Puji Tuhan. Saudara sekalian, nah ini satu cerita yang menarik. Sekalian, diceritakan oleh pendeta Stephen Tong. Ini pendeta Stephen Tong, waktu itu beliau berumur mungkin sekitar, ya belum ada 40 ya. Sekalian, pendeta Stephen dipanggil untuk KKR di GKMI Jepara. Lalu kemudian di situ ada Konggomba Sugeng, kemudian ada Bapak Ibu Singgi Jaya Deharja, ada seorang ibu.
Kemudian ketika Pak Stephen Tong tanya, loh Om, kenapa nggak punya jempol? Ya. Lalu kemudian Pak Gomba Sugeng berkata, tak potong. Jempolku tak potong. Kenapa? Kong Gomba bilang, dulu aku suka main kartu. Dan aku bertobat dan aku pikir ini yang membuatku bisa main kartu adalah jempolku ini. Maka tak potong. Waktu aku sampai di rumah aku minta istriku ambilkan pisau. Aku potong sendiri. So sekarang ini satu contoh yang menerapkan firman Tuhan secara letterlek. Walaupun beliau dipakai Tuhan luar biasa. Tapi memang dalam kesederhanaannya, tapi ketulusannya beliau melakukan firman Tuhan secara letterlek dalam hal ini. Dalam Matius 5 ini. So sekalian, tetapi so sekalian sebenarnya maknanya tidak demikian. Dalam pandangan Yahudi, saudara, mata kanan, tangan kanan, dan kaki kanan dipandang sebagai bagian-bagian terpenting dari tubuh manusia. Itu pemahamannya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan hal ini, pasti orang-orang Yahudi yang mendengar hal itu, pasti mereka mengerti apa yang Yesus katakan, maksudnya apa. Saudara sekalian, nah makna ayat ini, tidak ada satu hal dalam hidup ini, meskipun hal tersebut terpenting, yang kita anggap terpenting, yang boleh menyebabkan seseorang akhirnya dihukum ke neraka. Ini suatu hal yang penting kita perlu pahami. Ya, tidak ada satu hal dalam hidup ini, meskipun hal tersebut kita anggap terpenting, yang boleh menyebabkan seseorang dihukum ke neraka. Sekarang jika hal itu ada, maka kita harus rela menyingkirkan hal tersebut. Sekalian, apakah yang terpenting dan termahal dalam hidup ini? Sekalian, bukan rumah, ya, bukan mobil, tapi yang terpenting dan termahal dalam hidup ini adalah jiwa. Itu firman Tuhan katakan demikian. Sekalian, hukuman terhadap jiwa yang berdosa adalah dibuang ke api neraka yang kekal selama-lamanya. Bayangkan, ya. Enggak dihitung 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, selama-lamanya. Hukuman terhadap jiwa yang berdosa dihukum ke api neraka yang kekal selama-lamanya. Jadi saudara sekalian, yang terpenting dan termahal dalam hidup ini adalah jiwa. Maka dari itu saudara sekalian, kalau kita mempelajari saudara sekalian, Matius 16 ayat 26 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya, suke, jiwanya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya, suke, jiwanya. Terus sekalian, memang jikalau seseorang punya rumah besar, pabrik besar, perusahaan besar, gelar tinggi, mempunyai istri atau suami hebat, anak-anak yang luar biasa, tapi kalau jiwa mereka binasa, buat apa? Tidak ada gunanya. Terus sekalian, ini suatu hal yang kita perlu pahami, yang terpenting dan termahal dalam hidup kita adalah jiwa. D.L. Moody, seorang pengkhotbah KKR terkenal, ya, beliau melayani abad 19. Ya, beliau Tuhan pernah pakai membawa banyak jiwa kembali kepada Tuhan. D.L. Moody pernah berkata begini, ya, dia sebagai orang paling saleh dalam yang disebut salah satu orang paling saleh di era modern. Dan dia menyadari akan sumber dari banyak masalah dalam masyarakat. Dia berkata begini, I have more trouble with D.L. Moody than with any man I know. Saya punya lebih masalah, saya menghadapi banyak masalah, lebih bermasalah dengan seorang bernama D.L. Moody, yaitu dirinya sendiri, daripada dengan orang-orang lainnya. Sebenarnya musuh kita yang terbesar adalah diri kita sendiri. Dan memang itu diaminkan oleh D.L. Moody. Dia berkata gini, orang yang saya lihat di cermin setiap pagi adalah halangan terbesar untuk hidup kudus dan saleh. Ya, D.L. Moody sungguh-sungguh menyadari hal itu. Sehingga dia berkata lagi, stop berkata, setan yang membuat saya melakukannya. Jangan kambing hitamkan setan. Kalau seorang jatuh dalam dosa, jangan mengkambing hitamkan setan. Tapi langsung evaluasi diri. Mengapa saya jatuh dalam dosa? Mungkin pikiran saya, mungkin imajinasi saya. Mungkin ambisi saya. Mungkin kemauan saya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya pikir itu betul. Terus sekalian, ada sebagian orang yang demi mengikuti Yesus,
Sang Juru Selamat rela kehilangan yang sangat penting dalam hidupnya demi mengikuti Yesus. Rela kehilangan yang sangat penting dalam hidupnya. Sekalian, mungkin orang tuanya berkata, mulai sekarang kamu bukan lagi jadi anakku, karena kamu sudah percaya pada Yesus. Itu berbeda dengan ajaran agama kami. Kemudian orang itu tidak dapat warisan. Orang itu harus berpisah dengan orang yang sangat dekat dengan dia waktu lalu. Dia harus meninggalkan karir yang waktu lalu sangat menjanjikan. Seperti Saulus, ya, dulunya mungkin dia akan menjadi seorang yang terkenal dalam agama Yahudi. Tapi karena dia menjadi orang Kristen, menjadi rasul, sehingga dia lepaskan semua karir yang dulu sangat menjanjikan. Ya, bahkan orang tertentu rela dibunuh tubuhnya. Karena dia berkata, jangan takut dengan orang yang membunuh tubuhmu, tapi tidak bisa membunuh jiwamu. Terus sekalian, ini firman Tuhan mengatakan demikian. Terus sekalian, perintah Tuhan dalam Matius 10 ayat 28 dikatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa atau suke. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa, suke, maupun tubuh dalam neraka. Ini banyak martir Kristen yang membaca ayat ini, kemudian mereka dikuatkan iman mereka, sehingga mereka rela menghadapi tantangan, bahkan menjadi martir karena ingat dan membaca ayat ini. So sekalian, kalau kita mempelajari, kita perlu memperluas wawasan kita. So sekalian, kalau kita mempelajari, saudara, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Bagian A kita melihat satu berita yang tantangan yang besar sekali. Tapi Tuhan tuh gak pernah berhutang kepada siapapun yang rela berkorban bagi Dia. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Luar biasa. Apa ruginya mengiringi Yesus? Walaupun secara dunia, sementara orang berkata, bodoh kamu iringi Yesus, kamu tinggalkan semuanya, kamu rugi mengiringi Yesus. Tidak. Kalau seorang melihat dari perspektif yang lebih luas, ternyata mengiringi Yesus tidak ada ruginya. Beruntung besar. Sekalian, ini suatu hal yang luar biasa. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai dengan berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, bukan hanya hidup sekarang ini, pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Luar biasa. Terus sekalian, Tuhan itu tidak pernah berhutang kepada siapapun yang rela berkorban demi kebenaran. Bolehkah saya minta saudara membaca yang ungu ini? 1, 2, 3. Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun yang rela berkorban demi kebenaran. So sekalian, kita harus memperluas wawasan kita. Kita perlu memperluas wawasan kita. Jika demi Injil Anda diizinkan untuk kehilangan keluarga kandung, Tuhan akan gantikan dengan keluarga rohani yang lebih besar, yang universal sifatnya, dan yang sungguh mengasihi Anda. Oh, luar biasa. Tuhan tuh tidak pernah berhutang. Jikalau engkau demi Injil harus kehilangan keluarga kandungmu, Tuhan akan gantikan dengan keluarga yang lebih besar, keluarga rohani, ya, yang bisa menjadi ayah dan ibumu secara rohani, yang bisa menjadi saudara-saudaramu secara rohani, dan sifatnya universal mendunia, dan yang mengasihi Anda. Dikatakan apa lagi? Jika demi Injil Anda kehilangan orang yang dikasihi dan mengasihi, Tuhan akan gantikan dengan orang-orang yang mengasihinya lebih baik kualitasnya daripada sebelumnya. Indah sekali ya. Orang-orang yang mencerminkan kasih agape yang tanpa syarat. Sekalian, indah sekali. Kemudian jika demi Injil Anda kehilangan warisan di dunia, mungkin kehilangan warisan dari keluarga, dari orang tua,
Mungkin itu sedih sekali. Memang sedih sekali kalau kita kehilangan warisan karena kita pindah kepercayaan. Tapi Tuhan akan gantikan dengan harta yang lebih baik dan yang tepat bagi kebutuhan Anda. Oh, luar biasa. Jangan hanya menilai berkat dari segi materi. Jangan hanya menilai berkat dari segi gaji atau salary. Berkat itu luas sekali. Kalau kita punya teman-teman yang baik itu berkat. Kalau kita punya kesehatan yang baik itu berkat. Kalau kita mempunyai kesempatan untuk melakukan tugas pelayanan lebih luas itu berkat. Oh, banyak sekali berkat. Salary, gaji hanya salah satu bagian kecil dari berkat Tuhan. Sekalian, ini penting sekali. Ya, bahkan Tuhan menjanjikan hidup yang kekal bersama dengan Dia di surga. Ya, luar biasa. Apa ruginya percaya pada Yesus? Apa ruginya mengiringi Yesus? Untung dan terus untung. Karena firman Tuhan membimbing kita seperti itu. Saudara sekalian, jadi kita perlu pahami hal ini. Nah, saudara sekalian, si pencoba selalu menawarkan umpan yang menggiurkan. Saudara sekalian, kita mau menangkap ikan yang besar. Kita kasih umpan berupa udang. Wah, bagi ikan yang gak ngerti, wah dia menggiurkan, makan udang. Ternyata ketangkep dia. Terus kalian, iblis kalau berbisnis dengan manusia, iblis gak akan rugi. Dia kasih tawaran-tawaran yang nampaknya manis. Tapi dia akan tangkap jiwa kita. Dia akan tahan jiwa orang itu. Ya, jiwa yang sifatnya kekal itu. Terus kalian, kita perlu pahami. Nah, Matius 16 ayat 26, ya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Ini penting. Dia punya mobil banyak, rumah seperti istana, pegawai banyak. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh harta dunia tapi kehilangan nyawanya, suke, jiwanya? Dan apakah yang dapat diberikan kepadanya sebagai ganti jiwanya? Enggak ada. Jiwa itu harga yang termahal. Yang harta tidak bisa beli. Tapi bisa dibeli oleh darah Yesus saja. Luar biasa. Nah sekalian, kalau kita pelajari selanjutnya. Nah sekalian, umpan si pencoba terhadap umat Tuhan. Kita akan lihat. Kita akan bandingkan. Dan kita akan refleksikan dalam hidup kita sehari-hari. Nah sekalian, umpan yang pertama adalah kebutuhan hidup dengan cara penyalahgunaan kuasa. Kita selalu punya kebutuhan hidup, bukan? Kebutuhan makan, minum, kebutuhan fisik. Ya, cuma kalau cara mendapatkan kebutuhan itu dengan cara penyalahgunaan kuasa, abuse of power, itu keliru. Nah, sekalian, kalau kita melihat setelah Yesus 40 hari puasa, dia tidak makan. Secara manusia dia pasti lapar. Dia ada di padang gurun, pasti lapar dia. Kemudian dikatakan, ya, datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah agar batu-batu ini menjadi roti. Sebagian penafsir berkata, bentuk batu-batu di padang gurun di mana Yesus berpuasa waktu itu, bentuknya seperti roti. Seperti ketul-ketul roti yang seperti saudara lihat ini. Bentuknya mirip seperti ketul-ketul roti, tapi itu batu. Dan iblis menunjuk kepada batu-batu itu. Jika engkau anak Allah. Yesus memang anak Allah. Kenapa harus disebut jika lagi? Iblis berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah agar batu-batu ini menjadi roti. So sekalian, setelah dibaptis, Bapa memproklamasikan Yesus. Dia berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu proklamasi daripada Allah Bapa. Setelah Yesus dibaptiskan. Lalu waktu Yesus di padang gurun dicobai oleh iblis. Iblis berkata, jika engkau anak Allah. Katanya, kata Bapamu di surga berkata engkau anak Allah. Tapi sekarang engkau lapar. Engkau kelaparan. Makanya iblis berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah agar batu-batu ini menjadi roti. So sekalian, ini merupakan satu cobaan daripada iblis. Lalu sekalian, Yesus dicobai iblis untuk menyalahgunakan kuasanya.
Ya, sekalian, seringkali masalah terjadi karena seseorang menyalahgunakan kuasa. Abuse of power. Dia punya posisi apa di kantornya, ya, atau dalam pemerintahan, dia abuse the power. Itu terjadi masalah besar. Itu karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan Tuhan Yesus ditantang, dicobai oleh iblis. Jika engkau anak Allah, gunakan kuasamu untuk mengubah batu-batu ini roti. Tuhan Yesus dicobai dalam hal abuse of power. Penyalahgunaan kuasa. Saudara sekalian, kalau kita mempelajari, saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak pernah lakukan mujizat untuk kepentingannya sendiri. Tidak pernah. Saudara lihat dalam kitab Injil. Tidak pernah Yesus melakukan mujizat demi kepentingan sendiri. Atau sesuai dengan waktunya sendiri. Tidak. Tapi sesuai dengan kehendak Bapa dan waktunya Bapa. Ya, saudara sekalian, ini penting sekali. Ya, Tuhan Yesus tetap taat walaupun dalam keadaan lapar. Secara manusia. Sekalian, dan Yesus menjawab si pencoba itu. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Manusia memang butuh roti. Kalau kita sebagai orang Indonesia, manusia hidup bukan hanya dari nasi saja. Kita butuh nasi. Tetapi bukan hanya itu. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Fisik kita butuh makanan jasmani. Tapi roh kita atau jiwa kita butuh firman yang kekal, yang keluar dari mulut Allah. Dan kita harus taat pada perintahnya. Lalu sekalian, itu umpan pertama yang diberikan oleh iblis dan gagal, dikalahkan oleh Yesus. Umpan apa yang iblis berikan untuk mencobai engkau dalam hidup sehari-hari, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu? Umpan yang berkaitan kebutuhan jasmani. Hati-hati. Biar kita mau taat seperti Yesus taat. Yang kedua, saudara, umpan nama yang terkenal. Lalu sekalian, Yesus ditantang oleh iblis untuk menjatuhkan diri ke bawah. Ya, saudara sekalian, Yesus diajak ke atas bubungan bait Allah, dan William Barclay berkata, dari atas bubungan bait Allah ke lembah di bawahnya, itu lembah Kidron, itu tingginya sekitar 137 meter. Bayangkan, 137 meter. Tidak ada jaring-jaring pengaman, Yesus terjun saja. Nanti malaikat-malaikatmu akan menyangga engkau sehingga engkau kakimu tidak akan terantuk batu. Wah, orang-orang akan melihat, wah luar biasa. Ini dia nih, ini raja kita nih, ini orang hebat ini. Jatuhkan diri dari 137 meter, kakinya tidak terantuk batu. Oh saudara sekalian, umpan yang sangat menggiurkan. Pada waktu itu Yesus baru muncul di depan umum. Dia baru saja dibaptis. Dia perlu dikenal oleh orang banyak. Supaya banyak pengikutnya. Dan iblis menawarkan satu cara, yaitu apa? Lakukan hal yang sensasional. Jatuhkan diri dari ketinggian 137 meter. Tanpa jaring-jaring. Tapi engkau selamat. Wah, luar biasa. Orang akan mengikut engkau. So sekarang tawaran iblis untuk melakukan tindakan sensasional agar cepat menarik perhatian dan banyak pengikut, cepat terkenal, dan ini yang terakhir ini penting, nggak perlu salib. Iblis mau mencoba Yesus agar jangan sampai Yesus naik ke atas salib. Cukup dengan cara melakukan hal yang sensasional, banyak orang ikut, ya, dan Yesus nggak jadi naik ke atas salib. Karena iblis tahu. Di atas salib itulah iblis dikalahkan. Dari mana kita lihat? Dalam Kolose 2:15 dikatakan, pada salib itu Kristus membuat segala roh yang memerintah dan berkuasa menjadi tidak berdaya lagi di atas salib itu. Jadi kemenangan Yesus bukan hanya pada waktu dia dibangkitkan. Ya, secara mata jasmani kita lihat Yesus menang. Tapi secara rohani Yesus sudah menang pada waktu Yesus disalibkan. Pada salib itu Kristus membuat segala roh yang memerintah dan berkuasa menjadi tak berdaya lagi. Mereka dijadikan tontonan umum pada waktu Kristus menggiring mereka sebagai tawanan dalam pawai kemenangannya. Jadi Yesus sudah menang terhadap iblis pada waktu dia disalibkan. Oleh karena itu iblis berusaha menghalangi Yesus jangan sampai Yesus naik ke atas salib. Sebab kalau Yesus jadi di atas salib,
disitulah iblis dikalahkan. Terus sekalian, kita perlu memahami ini. Iblis berusaha menghalangi, tetapi Yesus menolak cobaan itu. Ya, banyak orang senang melakukan tindakan yang populis, yang disenangi oleh orang banyak. Terus sekalian, jika berprinsip market oriented, selera pasar, maka kita akan selalu mengikuti selera pasar. Apa yang orang senang, orang banyak senangi, kita beritakan. Bukan apa yang Allah senangi, bukan apa yang Yesus sukai, tapi apa yang orang banyak senangi, kita lakukan. Itu namanya tindakan yang sifatnya populis. Terus kan, tapi prinsip Rasul Paulus itu luar biasa. Dikatakan begini ya, karena kami tidak pernah bermulut manis atau merayu. Hal itu kami ketahui, hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba atau serakah yang tersembunyi ala-ala saksi. Dia nggak pernah memujuk orang dengan bermulut manis, merayu orang, tidak. Dan dia tidak mau mempunyai sifat serakah. Sekalian, kemudian dalam ayat 4 dikatakan, tidak, kami tidak berbicara untuk menyenangkan hati orang, melainkan untuk menyenangkan hati Allah yang menguji hati kami. Sebab kami dianggap layak oleh Allah untuk menyebarkan kabar baik itu. Oh, luar biasa. Hamba Tuhan yang baik, yang hamba Tuhan yang benar, adalah hamba Tuhan yang selalu sadar bahwa dirinya adalah hamba Tuhan. Biarlah yang disenangkan hanya hati Tuhan saja, bukan hati manusia. Sekalian, ini penting. Dan dengan tegas Yesus menolak usulan iblis, cobaan iblis. Dia berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Luar biasa ya, dengan tegas. Nah, berkata dengan ayat ini, kita ingat akan satu sekte di Amerika, ya, yang namanya Snake Salvation Sect di USA. Keselamatan dari ular berbisa. Jadi kelompok sekte ini mengambil secara letterlek, kemudian menyalah-tafsirkan Markus 16. Inilah tanda bagi orang yang percaya. Mereka akan dipagut ular dan mereka tidak mati. Jadi mereka sengaja melakukan hal itu. Di tempat mereka berkumpul itu ada ratusan ular berbisa. Ya, ditaruh di semacam akuarium gitu, ya. Kemudian mereka berdoa, mereka bernyanyi, dan katanya kalau mereka sudah dipenuhi Roh Kudus, barulah mereka akan praktekkan. Inilah tanda orang yang percaya. Mereka masukkan tangan mereka, ya, supaya dipagut ular. Oh, sekalian, ini sungguh hal yang keliru banget. Mereka mencobai Tuhan Allah. Mereka tidak melakukan dan tidak menafsirkan ayat secara benar. Itu namanya mereka mencobai Tuhan Allah. Ya, firman Tuhan berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. So sekalian, ini kita perlu pahami. Dan umpan yang ketiga adalah umpan banyak harta dan posisi yang baik. Terus sekalian, dalam Matius 4 dikatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Luar biasa kurang ajarnya iblis ini. Iblis asal ulanya dari malaikat yang namanya Lucifer kan. Mereka adalah makhluk yang dicipta Tuhan. Ketika Lucifer jatuh dalam dosa jadi iblis, dan ketika sang anak Allah, sang firman Allah yang menjelma jadi manusia, kemudian hidup sebagai manusia, yaitu sebagai Tuhan Yesus, berani-beraninya iblis berkata, sembah aku, sujud menyembah aku, semua ini akan kuberikan kepadamu, segala kekayaan, segala kehebatan, posisi yang tinggi. Saya katakan kepada saudara, iblis itu seperti seorang preman. Preman datang ke satu tempat, dia klaim ini daerah saya, padahal dia nggak punya hak apa-apa di situ. Dia nggak lahir di situ, dia nggak beli tanah di situ, dia nggak punya kuasa apa-apa. Tapi dengan gaya premannya, ini milik saya. Siapa yang sujud menyembahku, aku akan berikan ini kepada mereka yang sujud menyembahku. Ini gaya preman sekalian. Lalu sekalian, Tuhan Yesus tidak tercobai dengan tantangan iblis itu.
Tapi sebelum itu kita melihat satu contoh yang sungguh menyedihkan. Ada seorang bernama Demas. Demas ini pernah jadi teman pelayanan Paulus dalam Filemon 24 ya. Dia pernah menemani Paulus bahkan saat Paulus di penjara pertama kali di Roma. Demas menemani Paulus, Kolose 4 itu. Ya. Cuma kabar buruk terjadi pada diri Demas. Paulus berkata apa? Sebab Demas sudah meninggalkan saya karena mencintai dunia. Dia nggak tahan menghadapi tantangan, dia nggak tahan memikul salib. Ia sudah pergi ke Tesalonika. Dia tinggalkan Tuhan demi panggilan dunia ini. Sayang sekali. So sekalian kita perlu pahami, jangan kita seperti Demas. Yesus menolak tawaran iblis. Yesus berkata apa? Enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Hanya, perhatikan kata hanya. Kita nggak bisa pada satu pihak kita sembah Tuhan, pada lain hari kita menyembah setan. Itu namanya kompromi. Itu namanya kompromi. Tidak. Tetapi dikatakan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jangan mendua hati. Jangan kau serong hati. Tapi hanya menyembah Tuhan, mengikuti perintahnya. So sekalian firman Tuhan luar biasa. Harta banyak, posisi yang tinggi. Pertanyaannya, kalau sudah mendapatkan harta banyak dan posisi yang tinggi, apakah itu berkat Tuhan atau jebakan iblis? Nah, ini kita perlu pahami. So sekalian, nah sekarang jawabannya tergantung bagaimana kita mendapatkannya. Kalau kita mendapatkan harta banyak dan posisi tinggi dengan cara menghalalkan segala cara, ya tentunya itu bukan berkat dari Tuhan, itu jebakan iblis. Ya. Lalu kemudian jika cara mendapatkannya sudah benar, aman. Oh, belum aman. Bagaimana sikap hati dan cara kita mengelola berkat Tuhan itu? Kalau seseorang sudah dapat berkat Tuhan, sikap hatinya ada terpengaruh dan mentuhankan harta, ya dia jatuh dalam dosa pencobaan. Ya, kalau dia menjadikan harta sebagai Tuhan dalam kehidupannya, ya dia sudah jatuh dalam dosa. Jadi ketika kita mendapatkan harta dengan cara yang benar, dan bagaimana kita mengelola harta dengan sikap hati yang benar dan cara mengelolanya dengan benar, itu berkat Tuhan bagi kita. So sekalian, jadi kita perlu pahami, jadikan harta yang banyak dan posisi yang tinggi. Jangan jadikan itu menjadi berhala bagi kita. Ya. Kalau sudah dapat posisi tinggi, harta banyak, teman banyak, akhirnya nggak ada waktu untuk ibadah, nggak ada waktu untuk melayani. Itu berarti sudah jadi berhala bagi kita. Sekalian, kalau kita bertanya apa artinya berhala? Berhala bukan mesti patung, saudara. Tetapi Martin Luther pernah berkata begini. Bagi dia berhala adalah sesuatu atau seseorang yang kepadanya hatimu melekat dan terikat. Kepada sesuatu atau kepada seseorang hatimu melekat dan terikat, sehingga engkau merasa tanpa hal itu engkau nggak bisa hidup. Jadi engkau sudah melekatkan hatimu kepada orang itu atau kepada hal itu, bukan kepada Tuhan. Itu jadi berhala bagimu. Mungkin harta, mungkin posisimu, mungkin profesimu, mungkin hobimu. Bisa jadi berhala. Jikalau kepadanya hati kita melekat. Dan kita merasa tanpa hal itu, kita gak bisa hidup. Itu merupakan berhala. Terus sekalian, nah kalau kita pelajari, setelah manusia Yesus lulus dari 3 cobaan iblis, para malaikat datang melayani dia. Ya, malaikat datang melayani dia. Ya, terus sekalian, namun kita perlu pahami, jangan lupa, iblis lalu mencari waktu yang baik untuk mencobai manusia Yesus lagi. Demikian juga ia selalu mencari waktu yang baik untuk mencobai kita sebagai umatnya. Firman Tuhan berkata apa? Lukas 4, setelah iblis selesai mencobai Yesus dengan segala macam cara, ia meninggalkan Yesus dan menunggu waktu yang baik. Dia selalu cari kesempatan bagaimana caranya bisa menjatuhkan kita. Ya. Dia selalu menunggu waktu yang baik. Manusia Yesus
dicobai banyak kali, bukan hanya 3 kali dalam Matius 4 itu, banyak kali. Makanya Lukas 22 dikatakan, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan. Jadi pada waktu Yesus melayani di dunia bersama dengan murid-muridnya, mereka melihat Yesus banyak dicobai. Ya, tetapi puji Tuhan, Yesus tetap setia pada kehendak Bapaknya. Terus sekalian, terhadap pemberian yang diberikan Tuhan kepada kita, pertanyaannya lah, apakah ini berkat Tuhan atau cobaan dari setan? Jadi kalau segala sesuatu yang kita terima dalam hidup kita, kita bertanya, apakah ini berkat Tuhan atau cobaan dari setan? Kalau berkat dari Tuhan, berarti melalui pemberian itu kita dibawa lebih dekat kepada Tuhan. Bisnis yang semakin maju, kita semakin cinta Tuhan. Pelayanan semakin meningkat, semakin kita cinta Tuhan. Studi yang semakin diberkati, kita semakin cinta Tuhan. Itu namanya berkat dari Tuhan. Tetapi kalau cobaan dari iblis, kita semakin dibawa untuk jauh dari Tuhan. Sekalian, semakin sukses karier seseorang, semakin jauh dari Tuhan. Itu namanya cobaan dari iblis. Sekalian, ini kita perlu ketahui. Terus sekalian, Titus 1 ayat 15 berkata begini. Segala sesuatu yang adalah suci bagi orang-orang yang suci. Tapi bagi orang-orang pikiran yang kotor dan yang tidak beriman, tidak ada sesuatu pun yang suci. Sebab pikiran dan hati nurani mereka sudah kotor. Sekalian, hampir semua posisi, hampir semua pekerjaan harta itu netral. Posisi itu netral, pekerjaan itu netral, bisnis itu netral. Bahkan politik itu netral. Sekarang tergantung bagaimana kita mendapatkan harta itu. Bagaimana kita bisa mendapatkan pekerjaan itu atau karier itu. Kalau kita menghalalkan segala cara, itu keliru. Tapi kalau kita mendapatkan dengan cara yang benar, dan kita menggunakannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, itu merupakan berkat dari Tuhan. Sekalian, banyak bidang dalam hidup ini sebenarnya netral. Kecuali ada bidang tertentu, ambil contoh bisnis mucikari, bisnis narkoba, itu udah jelas-jelas itu berkanjang dalam dosa. Tapi banyak bidang lainnya itu netral. Tergantung pada the man behind the gun. Siapa orang di balik senjata itu? Dan dengan cara apa dia bermain? Dengan sikap seperti apa? Ya, kalau mimbar yang suci ini adalah tempat yang harusnya suci. Firman Tuhan disampaikan lewat mimbar. Cuma kalau yang berdiri di belakang mimbar adalah orang yang bermotivasi keliru, bermotivasi bisnis, menghalalkan atau membisniskan mimbar gereja, bisa saja. Berarti mimbar gereja sudah dikotori oleh orang itu. Jadi sekarang tergantung the man behind the gun. Dan bagaimana orang itu bersikap dalam bidang itu. So sekalian, biarlah kita kembali pada firman Tuhan. Kita melihat prinsip firman Tuhan yang penting. Yang terpenting dalam hidup kita bukan harta. Tapi yang terpenting adalah jiwa yang sifatnya kekal. Kita butuh harta. Tapi yang terpenting jiwa kita apakah diselamatkan oleh Tuhan. Itu nomor 1. Biar firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita nyanyikan satu lagu. Aku pilih Yesus dan bukan harta. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bukan harta dan dia milikku melebihi semua. Ku memilih Yesus dan bukan ladang, biar tangannya yang menuntunku. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu
Yesus lebih indah dari semuanya. Padanya puaskan hatinya. Ku memilih Yesus lebih indah dan muliakannya penuh setia. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Refrennya sekali lagi. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Dari semuanya. Dari semuanya. Sekali lagi, dari semuanya. Dari semuanya. Benar ya Tuhan, Tuhan Yesus yang kami sembah lebih dari segalanya. Kami rela mengorbankan yang sementara di dunia untuk mendapatkan sang mutiara yang kekal, yang terindah, yang mendirikan kerajaan Allah di dunia. Yesus Kristus Juru Selamat. Tolong kami Tuhan, agar jangan kami mengorbankan Tuhan Yesus demi kami mendapatkan berkat yang sementara di dunia ini. Tapi kami mengutamakan Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Roh Kudus tolong kami, bimbing kami. Firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Roh Kudus mampukan kami melaksanakan dalam hidup kami sehari. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan, Amin. Silakan duduk.